萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suara keras yang menggetarkan jiwa mengecam panggung. Bersamaan dengan itu gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar saat itu dengan liar melonjak keluar dari titik di mana ia meledak dengan cara seperti banjir sambil memancarkan dentuman keras. Pada saat ini seluruh panggung batu langit mulai sangat gemetar. Banyak retakan tebal tangan menyebar tanpa henti dari titik-titik di mana gelombang api mencapai. Kecepatan di mana gelombang api menyebar sangat cepat. Dalam beberapa napas, itu tertangkap dengan para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiao Yan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Suara retak darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera lebih dari selusin tokoh tampaknya telah mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka digosok di tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang ratusan meter yang mengejutkan hati semua orang. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah membungkus lebih dari setengah dari panggung batu langit. Orang yang tak terhitung jumlahnya menggosok keringat yang muncul karena suhu tinggi dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Bibir mereka menggigil ketika mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi kaget memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas benang aura kematian. Untunglah gelombang api pada akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Namun suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara dan menyala sendiri, mengejutkan mereka sampai mereka berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar terus selama hampir 1 menit sebelum berhenti lambat. Debu padat menutupi setengah dari panggung batu langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi bertiup tiba-tiba sementara debu meresap ke tempat itu. Ini membawa debu berat saat terbang ke langit sebelum melayang ke tempat yang jauh. Setelah hamburan debu, interior panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun mata mereka memadat dan menjadi kusam ketika mereka melihat. Yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah lubang berdiameter ratusan kaki yang muncul di arena besar di bawah. Ada banyak jalur seperti pembuluh darah di luar lubang. Mereka melintasi satu sama lain dan menduduki setengah dari panggung batu langit. Banyak tatapan menatap lubang besar dengan cara yang membosankan. Sejenak seluruh panggung batu langit telah berubah menjadi diam. Kehancuran yang menakutkan seperti itu diciptakan oleh seorang Do Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang layak tentang kekerasan panggung batu langit. Dilaporkan bahwa arena batu besar ini dapat menahan serangan oleh seorang elit Douzong. Namun dari tampilan adegan yang muncul di depan mereka, entah itu desas-desus palsu atau serangan sebelumnya telah melampaui serangan seorang elit biasa Douzong. Orang-orang yang pernah mengalami adegan menakutkan tadi lebih condong ke kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran Do Huang mencoba untuk menampilkan serangan yang sebanding dengan seorang elit Douzong mungkin tampak percaya, lubang besar di depan mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini memang benar. Kelompok Hanci telah sedikit melebarkan mulut mereka. Lama kemudian sebelum mereka pulih, mereka menghirup nafas dalam-dalam dan menekan gejolak hati mereka. Tatapan mereka menyapu di sekeliling lubang besar itu.
Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya berbohong tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa napas, namun mereka jelas dalam situasi yang sangat terluka. Kali ini, klan Hong dapat dianggap telah mengalami kerugian besar. Hati Han Chi tertawa dengan sikap sombong ketika dia melihat orang-orang hitam hangus. Sejumlah lusin ahli ditambah dari klan Hong yang telah mengepung dan menyerang Xiao yang sebelumnya adalah ahli kelas Dou Huang. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tetapi mereka pasti tulang punggung klan Hong. Bahkan klan Hong akan mengalami kesulitan menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiao Yan? Han Sui di samping bertanya dengan cemas sementara Han Chi sombong di dalam hatinya. Di langit, mata Han Yu yang cantik melihat ke langit saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Semua orang menatap dengan terburu-buru bergeser ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat sosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Ada sedikit suara petir angin ketika mereka mengepakkan sayap tampak sangat cantik. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir, Xiao Yan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia melihat para ahli dari klan Hong yang berjuang untuk naik dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa berat itu muncul. Dia melangkah maju dan muncul di samping ahli Dou Huang yang terluka dari klan Hong. Tanpa mengatakan apa-apa, penguasanya diayunkan seolah-olah dia memukul bola. Retak. Penguasa berat menabrak tubuh Dou Huang dan dia segera terbang mundur. Suara yang jelas dari tulang yang patah bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan ayunan penguasa Xiao Yan ini, ada kemungkinan bahwa orang itu akan berakhir cacat bahkan jika dia pulih kecuali klan Hong bisa mengeluarkan pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulang-tulangnya. Xiao Yan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah dingin dan acuh tak acuh sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanan ketika sosok manusia melintas di depannya. Penguasa yang berat diayunkan dan suara Chi muncul. Orang itu membalas seperti bola karet sebelum mendarat di tanah yang berjarak ratusan meter. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat setelah menyelesaikan yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli yang terluka berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat itu diam ketika mereka menyaksikan Xiao Yan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengirim satu demi satu orang terbang dengan ayunan penguasa tanpa ragu sedikitpun. Rasa dingin yang sulit dikandung melonjak dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup ganas. Dari penampilannya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Hati Han Chi juga memukul dengan keras setiap kali penguasa Xiao Yan diayunkan. Meskipun ia terkejut oleh tindakan jahat Xiao Yan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini adalah kasusnya, dia tentu tidak meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiao Yan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikit pun terhadap musuh-musuhnya. Hanya dengan benar-benar memukul, klan Hong pada intinya dia akan dapat memotong kebutuhan untuk khawatir tentang mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya.
Penguasa berat sekali lagi dengan kasar mengayunkan pada ahli terakhir dari klan Hong. Xiao Yan tidak peduli apakah orang ini sudah mati atau hidup. Dia perlahan memutar kepalanya dan tatapannya mendarat di sosok manusia jarak yang cukup dekat yang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Pada saat ini, pakaian Hong Li compang-camping. Sebuah rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terungkap di bawah pakaiannya. Jelas itu bukan barang biasa. Dia telah mampu bertahan dari api teratai Buddha marah karena perlindungan dari rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah ganas terungkap di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya ia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan mengirim semua ahli dari klan Hong yang datang, terbang seperti bola karet. Dari tampang kekuatan penguasa berat, ada kemungkinan bahwa sangat sedikit orang yang akan bertahan hidup. Kali ini klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan, karena Anda berani membunuh anggota klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Jari Hong Li bergetar karena menunjuk ke arah Xiao Yan sementara dia dengan kejam berjanji. Bukankah itu sudah terjadi? Xiao Yan tersenyum. Senyumnya dipenuhi rasa dingin. Dia baru saja akan pindah untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara rendah dalam teredam tiba-tiba ditularkan dari sudut lain dari panggung batu langit. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyum dingin di wajahnya semakin kental. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka setan bumi. Meskipun boneka setan bumi tidak tahu teknik Do, hanya serangan tubuh fisiknya yang bisa dilepaskan tidak lebih lemah dari teknik Do. Jika hal-hal terus berlanjut dengan cara ini, itu hanya masalah waktu sebelum Chen Yun tewas di tangan boneka setan bumi. Setelah semua, boneka setan bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberikannya perintah untuk membunuh orang di depannya, itu akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkan mereka sampai mati. Orang-orang tak berguna dari klan Hong. Wajah Chen Yun telah menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia meraung dengan marah, "Hong Li, mengapa kamu tidak memanggil Hong Tian Xiao? Apakah klan Hong Anda berniat dihancurkan olehnya hari ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang padat, "Bajingan kecil, kamu bisa lupa untuk pergi dengan satu bagian sekarang setelah kamu membunuh orang-orang dari klan Hong." Hong Li dengan cepat mengambil sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah menyeramkan. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Penguasa yang berat itu melambai dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat itu dengan keras menabrak tubuh Hong Li. Dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke lubang besar seperti meteorit. Akhirnya ia menghancurkan batu besar. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah. Hong Li mengguncang beberapa kali sebelum tubuhnya menjadi kaku. Xiao Yan cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan ke leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada kekuatan Chen Yun. Sebuah suara cemas diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan setelah dia mengirim Hong Li terbang dengan penguasanya. Xiao Yan mengidentifikasi itu sebagai suara Hanci. Tinju Xiao Yan menegang. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat meluncur ke langit. Namun tepat ketika dia hendak meraih boneka setan bumi, aura megah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah tiba-tiba ditularkan dari sudut kota Tian Bei. Segera raungan murka bergema di langit di atas kota Tian Bei.
Karena berani membunuh anggota klan Hong saya yang lama akan merobek mayat Anda menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulang Anda menjadi abu hari ini terlepas dari siapa Anda. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.